Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah lana qulubana futuhal arifin. Selamat pagi anak-anak kelas 4 SDN Tegalsari 1. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Dan semoga kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian tetap semangat belajar ya. Oke. Perkenalkan dulu sebelumnya, nama Bapak Agus Nur Muharram. Bapak adalah guru PAI BP yang baru. Yang Bapak akan mulai bertugas di SD kalian, SD Tegalsari 1, mulai hari ini. Oke, anak-anak, sebelum berdoa, mari kita biasakan untuk, sebelum belajar, mari kita biasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, pelajaran kali ini yaitu pelajaran ke-9, berakhlak karimah. Pernahkah kalian mendengar sebuah pepatah, menang tanpa mengalah? Pernahkah kalian mendengar menang tanpa mengalah? Pepatah itu pernah mendengar? Pepatah itu adalah perumpamaan bagi orang yang memiliki sifat rendah hati. Nah anak-anak, walaupun dia hebat, dia tidak sombong ya, akhlak terpujinya mengalahkan sikap tercelanya. Kalian harus mampu bersikap rendah hati. Ya anak-anak. Kemudian ke slide berikutnya ya. Di sini ada isi materi anak-anak. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu bersikap pantang menyerah. Yang kedua yaitu membudayakan rendah hati. Kemudian yang ketiga yaitu ayo berhemat. Itu 3 akhlak karimah yang akan kita pelajari hari ini. Dan kita ke slide berikutnya. Yang pertama bersikap pantang menyerah. Anak-anak, pantang menyerah berarti tidak pernah menyerah. Menyerah berarti berhenti sebelum meraih tujuan. Misalnya, kamu mengikuti lomba dari lari 100 meter, baru sampai 50 meter, kamu berhenti. Itu namanya menyerah. Orang yang menyerah berarti semangatnya rendah. Ia dikalahkan oleh rasa putus asanya. Dalam hidup ini, kita tidak boleh cepat menyerah. Ya anak-anak, dalam belajar sehari-hari juga kalian harus pantang menyerah. Misalnya kalian belum bisa membaca atau kalian belum bisa menulis, itu kalian tetap semangat dan jangan menyerah ya. Dengan beriring waktu nanti kalian juga pasti bisa, insya Allah ya. Kemudian ke slide berikutnya, membudayakan rendah hati. Nah tadi yang dibahas di awal yaitu rendah hati itu artinya tidak sombong ya, tidak merasa dirinya paling baik atau tidak menganggap dirinya paling pintar. Walaupun pintar tapi dia tidak merasa pintar ya. Itu namanya rendah hati, tidak sombong ya. Nah di sini juga ada larangan membuat sombong, tidak boleh sombong ya anak-anak. Walaupun kalian pintar, walaupun kalian punya ranking, walaupun kalian punya keahlian, itu kalian tidak boleh sombong, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ada ciri-ciri orang yang rendah hati. Apa saja sih? Yang pertama, selalu menghormati orang lain. Orang-orang yang rendah hati itu selalu menghormati orang lain, terutama kepada orang-orang yang lebih tua darinya. Kemudian senang berbuat kebaikan orang yang rendah hati itu ya. Ikhlas kalau membantu orang lain itu, orang yang rendah hati itu ikhlas tanpa mengharap imbalan. Kemudian yang ketiga ciri-cirinya yaitu tidak sombong ya, tadi rendah hati berarti tidak sombong. Kemudian yang keempat, yang D, suka memaafkan. Misalkan ada teman kalian mengejek kalian atau berbuat kejahatan sama kalian, sebaiknya memaafkannya saja ya, jangan dendam. Betul ya sikap pemaaf membuat kita jadi tenang hidupnya. Kemudian berhemat. Ayo kita berhemat. Hemat itu berbeda dengan kikir ya anak-anak, atau berbeda dengan pelit. Orang yang kikir atau pelit itu tidak mau bersedekah dan tidak mau membantu orang yang kekurangan, sedangkan hemat itu masih mau bersedekah. Pasti orang hemat itu maunya bersedekah.
Kemudian bersikap hemat berarti hidup dengan kesederhanaan. Sederhana orangnya ya. Itu hemat itu kebutuhan harus dilihat mana yang penting dan mana yang tidak penting. Nah, contohnya hemat begini. Kalian dikasih uang 10.000 untuk ke sekolah, misalnya sekolah dikasih uang 10.000. Kemudian untuk 5.000 untuk menabung, 5.000 untuk jajan. Nah, jajannya itu juga jajannya jangan jajan makanan aja ya. Disisihkan untuk beli pulpen, penggaris atau alat-alat tulis lainnya seperti buku ya. Itu namanya berhemat. Kemudian cara berhemat bagaimana sih? Nah, jika berbelanja hendaknya kita mendahulukan kebutuhan yang penting ya. Memiliki rezeki harus ditabung. Nah, gitu ya. Kemudian yang keuntungan bersikap hemat. Keuntungan bersikap hemat itu apa sih? Hidupnya dalam kesederhanaan dan kesahajaan. Itu untungnya bersikap hemat. Terhindar dari sikap boros dan perilaku tabzir atau mubazir ya. Tabzir itu mubazir. Kemudian yang ketiga, bijaksana dalam mengatur keuangan. Kalian punya uang bisa mengatur, ini untuk beli pulpen, ini untuk beli apa, ini untuk beli apa. Kemudian yang keempat, tidak pernah menyia-nyiakan waktu yang dimiliki. Itu keuntungan bersikap hemat. Yang kelima yaitu memilih melakukan sesuatu yang bermanfaat. Itu semua keuntungan sikap hemat. Oke anak-anak, sekian pelajaran kali ini, yaitu tentang akhlakul karimah. Tadi kita belajar akhlak karimah 3 ya. Ya, ingat ya, nanti Bapak akan kasih fotonya untuk kalian pelajari di rumah juga ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ditutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.